Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dan bersama-sama memuliakan Tuhan lewat ibadah keluarga secara virtual. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang rindu mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca firman-Mu. Kuasailah pikiran kami yang mengembara, lalu bimbinglah kami untuk merenungkan dan memahami firman-Mu, agar dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang hidup, kami memohon bimbingan-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan firman Tuhan yang saat ini terambil dari kitab Esra pasal 8 ayat 21 hingga 23. Kitab Esra pasal 8 ayat 21 hingga 23. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan saya akan membacakannya. Kitab Esra pasal 8 ayat 21 hingga 23. Inilah firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi, berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kata puasa tentu tidak asing lagi di telinga kita. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi orang berpuasa. Ada yang karena kesehatan, misalnya untuk kebutuhan pengambilan darah, lalu kita diminta untuk berpuasa. Atau bisa juga untuk diet agar lebih sehat. Selain demi alasan kesehatan, ada juga alasan keagamaan.
Misalnya ketika sedang bergumul dengan suatu persoalan berat, atau mungkin saat sedang mencari jalan keluar, sedang membuat keputusan hendak bagaimana. Pada situasi tersebut, orang berpuasa untuk memohon pertolongan dan meminta hikmat Tuhan. Dalam bacaan kita dari kitab Esra ini, seorang ahli Taurat meminta bangsa Israel berpuasa juga. Pertanyaannya, mengapa? Ya, setelah 70 tahun menjalani masa pembuangan, tibalah waktunya mereka bersiap kembali ke Yerusalem. Kita tahu pembuangan yang dialami bangsa Israel sebagai pembentukan, pembelajaran akibat sikap mereka yang sering memberontak pada Allah, yang sering mengandalkan kekuatan sendiri dan mengabaikan perintah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya ketika tiba waktunya, Allah mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Maka perjalanan tersebut menjadi sebuah perjalanan pertobatan. Perjalanan menuju pemulihan hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, perjalanan menuju Yerusalem yang memakan waktu 4 bulan bukan tanpa bahaya. Perjalanan ini juga bukanlah sebuah perjalanan yang aman dan menyenangkan. Esra dan segenap rombongan mengkhawatirkan serangan musuh dan penyamun. Sementara orang Israel yang kembali ke Yerusalem adalah mereka yang lahir dan besar di Babel. Artinya, mereka tidak terlatih untuk berperang. Bahaya setiap saat mengintai harta yang mereka bawa. Mungkin kita bertanya, berapa banyak harta yang mereka bawa ya? Menurut catatan, kalau dihitung dengan perhitungan modern, harta mereka sebagai berikut. Perak 24,5 ton, perlengkapan perak dan emas masing-masing 3,75 ton, serta piala emas seharga 8 kg uang emas. Nah, sangat banyak kan harta mereka? Pasti bisa menjadi incaran musuh dan para penyamun. Esra sadar betul, mereka sangat membutuhkan pengawal. Rasanya perjalanan panjang tersebut tanpa pengawal yang bisa diandalkan hanya akan membuat rasa takut dan cemas menguasai mereka. Lalu, kepada siapa Esra mencari pertolongan? Kepada siapa Esra memohon pengawalan? Apakah kepada raja? Tentu, bisa saja Esra meminta tolong raja untuk memberikan pengawal bagi mereka. Pasti raja akan memberikannya. Tetapi bukanlah kepada raja Esra mencari pertolongan. Bukan kepada raja Esra memohon pengawalan. Walaupun mungkin secara manusia
Ini sesuatu yang kelihatan lebih mendatangkan rasa aman, bukan? Bapak Ibu bisa bayangkan saja, jika ada pasukan besar berkuda, bersenjata berbaris di depan mata, siap mengawal kita, pasti perasaan kita tenang. Tapi Ezra tidak melakukannya. Dengan yakin dan penuh keteguhan hati, Ezra menyatakan pengakuannya bahwa satu-satunya yang akan menolong dan mengawali perjalanan mereka adalah Allah mereka. Ezra menyatakan bahwa tangan Allah lah yang akan melindungi mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demi memohon pertolongan Allah, pada ayat 21, Ezra melakukan puasa. Dalam hal ini, puasa adalah bentuk komunikasi umat dengan Allah. Dengan segala kerendahan hati, umat menyadari betapa mereka rapuh. Dalam kerapuhan itu, mereka sadar bahwa hanya Allah satu-satunya yang menjadi tempat perlindungan mereka. Hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Karena itu, kepada Allah jugalah mereka memohon agar Allah menyatakan kuasa perlindungannya. Mereka memohon agar Allah mengawal mereka dalam perjalanan yang penuh misteri. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Ezra mengajak umat berdoa bukan untuk kepentingan 1-2 orang, juga bukan untuk kepentingan Ezra pribadi. Tidak. Ezra mengajak umat berpuasa untuk keselamatan satu bangsa. Ya, untuk perjalanan pemulihan satu bangsa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita baik secara pribadi maupun sebagai satu bangsa, kita pun sedang melakukan sebuah perjalanan menuju masa depan. Kita sadar perjalanan kita menjadi bertambah tidak mudah ketika masih harus berhadapan dengan pandemi. Puji Tuhan bahwa sekarang pemerintah terus berupaya dengan vaksin yang ada memperkuat kesehatan bangsa, memutus mata rantai penyebaran COVID. Namun, hati kita kembali dikejutkan dengan adanya virus baru. Ya, kita bisa saja menjadi cemas dan kembali diganggu rasa khawatir. Namun firman Tuhan hari ini lewat tokoh Ezra menguatkan dan meneguhkan kita. Ketika kita sudah membuat pengakuan bahwa Allah satu-satunya penolong kita, maka marilah kita tetap memelihara dan memegang terus pengakuan itu. Apapun yang terjadi, tidak melemahkan pengakuan kita. Justru sebaliknya, semakin kita merasa ada banyak tantangan, semakin kuat kita berseru dan menegaskan pengakuan kita bahwa Allah satu-satunya penolong. Allah lah yang akan mengawal perjalanan kita sebagai bangsa. Dan bila kita berpuasa,
Mari lakukan dengan segala kerendahan hati untuk memohon Allah yang penuh kuasa terus mengawal perjalanan kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai bangsa. Kita dapat saja menggunakan cara berbeda, ada yang setengah hari, ada juga yang hanya berpuasa makan dan tetap minum air putih, atau berpuasa terhadap hal yang begitu kita sukai. Cara bisa saja berbeda, tetapi kita memiliki kesatuan hati, bahwa kala kita berpuasa, kita mengkomunikasikan kepasrahan kita kepada Allah dan memohon Allah menolong dan menuntun kita kepada pemulihan. Bersama Allah, perjalanan hidup yang penuh misteri ini dapat kita lalui dengan aman dan tenang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selanjutnya kita akan menyaksikan apa yang Esra saksikan pada ayat 23. Jadi, berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah terus berkomunikasi dengan Allah, mohon penyertaan-Nya, dan saksikan Allah menuntun kita melewati setiap tantangan, bahkan tantangan pandemik ini. Ya, tetaplah pelihara iman dan saksikan Allah mengabulkan permohonan kita untuk bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Amin.